Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih di tengah pandemi. Semoga teman-teman yang memang diharuskan keluar untuk bekerja, kemudian untuk kuliah, sekolah ya, ataupun untuk aktivitas lainnya yang memang mengharuskan teman-teman untuk keluar, semoga tetap diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran dan juga tetap menjaga prosedur kesehatan ya teman-teman semua ya, dan juga menjaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, kembali lagi bersama saya Aditya Rizky Bahari untuk membahas sharing dan mengupdate lah ya aturan-aturan terkait dengan apapun yang berkaitan dengan perpajakan. Oke, menjelang akhir tahun ya teman-teman semua, seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, kalau di akhir tahun berarti kita harus menyiapkan apa nih teman-teman, sebagai kita sebagai orang pribadi maupun bagi teman-teman yang ada perusahaan ya, harus mempersiapkan untuk pelaporan pajak tahunan atau SPT tahunan orang pribadi ya, maupun badan atau perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini khususnya akan saya bahas terkait dengan orang pribadi dulu ya, perseorangan. Karena di akhir tahun menjelang 31 Desember nih ya 2020, dan otomatis per tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret ya teman-teman ya 2021, teman-teman sudah bisa lapor SPT tahunan orang pribadi nih teman-teman. Jadi kalau datanya, kalau kelengkapannya dan lain sebagainya itu udah siap, teman-teman per 1 Januari udah bisa lapor pajak tahunan teman-teman semua nih gitu, melalui DJP online ya, e-filing melalui pelaporan online. Jadi kalau teman-teman yang mungkin memiliki status sebagai seorang pegawai di perusahaan, ketika sudah mendapatkan bukti potong 1721A1 namanya ya, itu sebagai bukti bahwa penghasilan teman-teman itu udah dipotong pajaknya, itu ketika teman-teman udah mendapat lembaran itu, nah teman-teman udah bisa lapor di SPT tahunan badan tuh. Tinggal nantinya mengisi daftar hutang, daftar aset, daftar harta ya gitu ya. Jadi apa namanya, ketika itu udah siap, teman-teman udah bisa lapor tuh. Nah, nanti mungkin di next video akan saya bahas terkait dengan mekanisme secara detail untuk pelaporan SPT tahunan ya secara online gitu. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan brainstorming dulu lah ya terkait dengan persiapan pelaporan SPT tahunan orang pribadi gitu ya. Apalagi teman-teman di Republik Investor, otomatis teman-teman juga pasti seorang investor. Jadi ketika teman-teman menginvestkan ke uang teman-teman ke saham ataupun ke reksadana ataupun pasar uang lainnya, harus ada bukti bahwa setiap transaksi yang sudah teman-teman lakukan itu setiap dari 1 Januari 2020 ya sampai 31 Januari nantinya, mungkin teman-teman bisa merekap itu, atau pastinya udah ada catatan, biasanya dikirimkan melalui email ya teman-teman ya, berapa sih yang udah terrealisasi, berapa sih yang masih unrealized karena belum terjual sampai per 31 Desember nanti. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa memang ketika teman-teman mentransaksikan saham teman-teman ataupun ketika penghasilan dari
reksadana misalkan itu udah dipotong pajaknya. Nah itu tidak serta-merta oh saya terbebas nih dari pajak ya. Tapi yang menjadi selalu saya reminder ke teman-teman semua bahwa yang menjadi objek pajaknya ini adalah source-nya, sumbernya teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya sejumlah uang, sejumlah dana, kemudian dana ini dimasukkan ke saham misalnya gitu ya, ke saham gitu. Nah, apakah dana ini, sumber dana ini itu sudah dipajakin? Misalkan di bulan Januari itu teman-teman mendapat penghasilan dari kantor gitu ya. Kemudian dari kantor itu misalkan teman-teman mendapatkan 50 juta ini. 50 juta. Nah, teman-teman sisihkan 20 juta teman-teman injek ke saham teman-teman gitu ya. Nah, dari penghasilan 50 juta ini karena teman-teman bekerja di kantor, otomatis kantor sudah melakukan pemotongan pajaknya. Nah, ini udah jelas gitu ya teman-teman ya. Jadi sumber penghasilan yang tadi sisa dari mungkin sudah di untuk saving, untuk konsumsi dan lain sebagainya itu udah dipajaki oleh kantor. Nah, otomatis sisanya dimasukin ke saham. Nah, ini udah jelas, ini sumber dananya, source-nya itu udah dipajakin sama kantor. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga lain, ketika ada penghasilan tapi belum dipajakin, nah itu gimana resikonya? Nah, nantinya jika teman-teman dapat surat cinta dari kantor pajak ya, itu biasanya akan ditanyakan tuh, ini sumbernya dari mana. Kemudian biasanya ketika kita nggak bisa menunjukkan atas sumber dana itu yang kita injekkan ke saham ataupun ke reksadana, nggak bisa, itu akan dijadikan sebagai objek pajak penghasilan gitu, yang nantinya dari seluruh dana yang diinjekkan itu dianggap nantinya untuk pertama kali injek itu akan dianggap sebagai penghasilan. Nah itu jadi kalau pajak ini karena masa daluarsanya lah ya, masa daluarsanya expirednya itu adalah 5 tahun, jadi teman-teman harus bisa secara rapi mengadministrasikan terkait dengan administrasinya gitu ya. Oke, itu mungkin reminder dari saya. Nanti di next video akan lebih detail untuk secara teknis pelaporannya ya. Oke, itu yang bisa saya ingatkan. Jadi Happy New Year untuk teman-teman yang merayakan, mungkin yang ada di rumah ataupun ada yang udah ke luar negeri atau ke jalan-jalan kemana, Bali, Lombok dan lain sebagainya. Have fun, Happy New Year. Semoga di tahun 2020 ini segala macam harapan sudah tercapai, dan untuk 2021 nanti semoga cita-cita dan harapan teman-teman bisa terkabul ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.